Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala asy-syarih rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa qala al-musannifu, Imam An-Nawawi berkata, al-zahiru, pendapat zahir, anna hadzal khilafu makhrajun 'ala al-khilafil ma'rufi fil asya' qabla wurudi syara'. Khilaf ini terkait masalah apakah dia halal atau haram, apakah dia haram atau halal. Makhrajun 'ala al-khilafil ma'ruf fil asya' qabla wurudi syara', merupakan makhraj, jalan keluar, alal khilafil ma'ruf, terhadap khilaf yang ma'ruf, yang diketahui secara umum, fil asya' qabla wurudis syara', sebelum adanya syariat. Wa fihi arba'atu madzahib, dalam hal ini ada 4 pendapat ulama. Wal asahhu, pendapat yang paling sahih, annahu la yuhkamu fiha bihillin wala hurmatin, tidak bisa ditetapkan dia halal 100% atau haram 100%, wala ibahatin wala ghairiha, tidak pula bisa ditetapkan apakah dia mubah atau makruh. Li'anna taklifa 'inda ahli al-haqqi la yathbutu illa bi syara', karena hukum taklif tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil dasar syariat Islam. Perbuatan ini halal, apa dalilnya? Perbuatan ini makruh, apa dalilnya? Perbuatan ini mubah, apa dalilnya? Perbuatan ini haram, apa dalilnya? Perbuatan ini wajib, apa dalilnya? Tidak bisa kita mengira-ngira, menduga-duga, menebak-nebak, kecuali berdasarkan dalil yang sahih dari syariat Islam, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Wa ataradahu jama'atun minal mutaakhirin, tapi pendapat ini ditolak oleh sekelompok ulama dari kalangan mutaakhirin, generasi belakangan. Kama bayantuhu ma'al jawabi anhu, sebagaimana saya jelaskan panjang lebar beserta jawabannya dalam kitab Syarhul Ubab fi babin najasah, dalam bab najis. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, dalilul hilli, dalil yang mengatakan halal, anna syara'a akhrajaha min qismil haram, karena syariat Islam mengeluarkannya dari haram. Kalau sudah dikeluarkan dari haram berarti halal. Wa asyara ila anna al-wara'a tarkuha biqaulihi SAW, meninggalkannya merupakan sifat wara', sebagaimana sabda Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Wa man 'abbara bi annaha halalun yatawarra'u anha, siapa yang mengatakan bahwa itu hukumnya halal, bi annaha halalun yatawarra'u anha, halal ditinggalkan karena wara', arada bil halal mutlaq al jaiz asyamil lil makruh, maksud dia halal di sini adalah halal mutlak, boleh, termasuk di dalamnya makruh. Bidalili qaulihi, berdasarkan dalil yatawarra'u anha, bersikap wara', menjaga diri sehingga tidak mau melakukannya. Lal mubah al mustawid tarfain, bukan mubah yang sama dua sisinya. Li'annahu la yatasawwaru fihi wara'un madama mustawiyaini, karena tak dapat dibayangkan disebut wara' selama masih selevel, masih sama. Bi khilafi ma idza tarajjaha ahaduhuma, berbeda jika sudah kuat salah satu dari keduanya. Apakah yang kuat itu hukum asalnya atau hukum zahir faktanya? Ini pembahasan kita masih dua sisi, apakah hukum asal atau hukum zahir, sebagaimana pembahasan kemarin malam. Fa innahu in kana rajihu at-tarku, kalau memang pendapat yang kuat itu mesti ditinggalkan, kuriha berarti makruh, awil fi'lu nudiba berarti dianjurkan. Kalau pendapat yang kuat mengatakan mesti ditinggalkan, maka meninggalkannya, hukum meninggalkan perbuatan itu hukumnya makruh. Kalau pendapat yang kuat mengatakan mesti dilaksanakan, berarti melaksanakannya itu hukumnya mandub, dianjurkan. La yuqalu, tidak bisa dikatakan, wa sallallahu alaihi wasallam wa aktsaru ashabihi zahadu fit tana'um fil ma'kal wa ghairihi ma'ibahati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka itu zuhud, tidak mau menikmati makanan-makanan dan pakaian, makanan, aksesoris, rumah, padahal mubah. Nabi enggak mau pakaian berlebihan, kendaraan berlebihan, rumah berlebihan, padahal kan mubah.
Kalau gitu Nabi itu zuhud. Li'anna namna'u ibahatahu bi'annahum innama zahadu fi mutarajjihit tarki syar'an. Karena kita tidak bisa mengatakan demikian, karena mereka itu zuhud karena memang menurut pendapat yang rajih, perbuatan itu memang mesti ditinggalkan secara harian Islam. Hadhihi haqiqatul makruh. Inilah hakikat makruh. Lakinnahu taratan yakrahu syara' li dzatihi. Hanya saja terkadang perbuatan itu makruh dilihat dari zatnya, dari intinya. Ka'akli matruki tasmiyah indana, seperti tidak mau ka'akli matruki tasmiyah indana, seperti tidak mau memakan yang tidak disebut nama Allah, tidak basmalah. Wa taratan yakrahu li khafi mafsadatin. Bisa juga dia menjadi makruh karena khawatir menimbulkan efek. Jadi sebab makruh itu dua. Pertama, makruh zatnya, bendanya. Yang kedua, makruh efeknya. Bendanya tidak makruh, tapi kalau dilakukan atau dimakan akan menimbulkan efek. Kal qublah lis-shaim lam tuharrik syahwatahu. Seperti ciuman bagi orang yang puasa tapi tidak sampai menggerakkan birahi syahwat. Itu bukan hukum ciumannya, tapi efeknya. Itu yang menyebabkan makruh. Wa tarkuhum at-tana'um min hadza. Mereka meninggalkan ini. Kenapa mereka tinggalkan ini? Karena zuhud. Li'annahu yatarattab alaihi mafasidu haliyah. Karena itu menyebabkan, efeknya akan menyebabkan kerusakan. Misalnya karukun lid dunia, terlalu bersandar kepada dunia. Punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya kuda bagus, punya kendaraan bagus. Zatnya itu tidak terlarang. Rumah itu boleh, mobil itu, kendaraan itu boleh, pakaian itu boleh. Bukan zatnya, tapi efeknya. Kalau sering terlalu bagus, akhirnya rukun ilad dunia. Rukun artinya bersandar kepada dunia. Kalau sudah terlalu bersandar kepada dunia, itu yang disebut dia makruh, bukan karena zatnya, tapi karena efeknya. Wa ma'aliyah kal hisabi alaihi fil akhirah. Kemudian juga yang dipikirkan lagi selain efek di dunia. Efek di dunianya apa? Hati terlalu bersandar sehingga terlalu cinta pada dunia, lalu kemudian menjadi takut meninggalkan dunia. Yang kedua, takut hisab di akhirat. Wa adamil qiyam bi syukrihi, kemudian khawatir tidak cukup syukur, wa ghairi dzalik. Oleh sebab itu sahabat itu hidupnya biasa aja, rumahnya biasa, kuda tunggangannya biasa, kemudian pakaiannya biasa. Supaya apa? Supaya hati tidak terlalu condong kepada dunia, supaya tidak kena hisab terlalu lama di akhirat, dan supaya syukurnya sepadan dengan perbuatannya. Beda dengan kita sekarang. Kita selalu beralasan dengan agama. Kenapa kamu gini? Kan gak haram. Bendanya kan tidak haram. Bukan itu yang jadi masalah. Sering kita selalu melihat bendanya. Kenapa kamu punya kendaraan sampai sebanyak ini? Kan gak haram Pak Ustadz. Uang kan uang saya. Ustadz kok rese? Ustadz pula disalah. Bukan di situ letaknya. Karena efeknya itu, apalagi kalau sampai pada bergantung hati kepada dunia lalu takut mati. Wad dalilu ala anna tarka syubhati wara'un. Dalil bahwa meninggalkan syubhat itu wara'. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi, liman tazawwaja imra'atan. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Faqalat lahu Sauda, qad arda'tukuma. Kata Sauda, aku sudah menyusukan kalian berdua. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Datang perempuan lain, ibu-ibu, emak-emak, namanya Sauda. Sauda itu artinya hitam. Jadi kalau ada perempuan namanya Sauda, emak hitam. Kata emak hitam nih, qad arda'tukuma. Aku sudah menyusukan kamu berdua. Artinya orang ini saudara sesusuan. Lalu apa kata Nabi? Alaisa wa qad qila da'ha angka. Kan sudah dibilang, kan sudah dikatakan kalian ini saudara sesusuan. Da'ha angka, kalau gitu maka hubungan nikahnya fasah. Hati-hati laki-laki yang menikahi perempuan, coba telusuri sejarah hidupnya. Jangan-jangan 25 tahun yang lalu bertetangga dekat rumah, disusukan oleh ibu,
samping dekat rumah. Setelah nikah baru tanya, ini siapa? Dari Simpang 3, dekat airport. Ya, terus sebelum UIR ada kiri. Loh, anak Bu Anu ya? Loh, itu dulu waktu ibu kamu sakit, aku menyusukan kamu sampai 5 kali kenyang lebih. Karena ibumu lama sakit waktu itu kena COVID-19. Lalu kemudian karena sudah ketahuan, kata si ibu, aku menyusukan kalian berdua. Kalau sudah dia bersaksi, aku pernah menyusukan dulu kalian berdua, yang satu anakku, yang satu anak susuan, maka pasah. Kata Nabi, alaisa qad qila da'ha anka. Bukankah dia sudah mengatakan begitu? Maka lepaskan dia. Wa qawlu da'ha anka. Wa qawluhu li zaujatihi, kasus lain. Wa qawluhu li zaujatihi Saudah. Anha lamma ikhtasama akhuha Abd wa Sa'ad bin Abi Waqqas fi ibni walidati Abiha Zam'ah. Fa'alqahu sallallahu alaihi wasallam bi abiha bi hukmil firash. Lakinnahu ra'a fi syubhan bayinan bi Utbah akhi Sa'ad. Ihtajibi minhu ya Saudah. Kata Nabi kepada Saudah, wahai Saudah, engkau mesti pakai hijab, tutup dirimu dari si anak ini, karena dia ini saudaramu, karena dia ini adalah saudaramu. Nabi SAW punya istri namanya Saudah binti Zam'ah. Nabi Muhammad SAW punya istri namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah ini punya saudara laki-laki namanya Abd bin Abi Waqqas. Satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini sama-sama anak Abu Waqqas. Nama bapaknya Abu Waqqas. Ibu Waqqas ini punya walidah, hamba sahaya perempuan. Ibni Aba fi ibnin. Nah, walidah ini punya anak seorang laki-laki, ibnu. Konflik antara Abd bin Abi Waqqas dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tentang ayah mereka yang punya hubungan dengan seorang perempuan, lahir anak laki-laki. Saudara Saudah. Apa hukum Saudah dengan anak laki-laki ini? Maka setelah dilihat Nabi, kata Nabi, ini anak bapakmu Saudah. Ini bukan anak bapakmu Saudah. Maka kata Nabi, ihtajibi minhu ya Saudah. Status anak nih yang sekarang, apakah ini anak si Abi Waqqas atau tidak? Maka kata Nabi, ihtajibi minhu ya Saudah. Saudah, ya ihtajibi, kau mesti pakai hijab rapat. Karena anak laki-laki ini bukan anak bapakmu. Seandainya Nabi mengatakan, enggak apa-apa kau, kalau saudara kandung kan boleh nampak lengan, nampak leher kalau saudara kandung. Tapi kata Nabi, ihtajibi. Kau pasang hijab rapat-rapat seperti kau pasang hijab kepada orang lain. Kenapa? Karena dia bukan anak bapakmu. Apa yang dimaksud di sini? Warak. Karena hukumnya Nabi memilih dalam dua kasus ini. Qala jumhurul ulama. Mayoritas ulama berkata, al-ifta'ul awal taharruzun anis syubhah. Fatwa yang pertama itu adalah menjaga diri dari syubhat. Wa hasun 'alal ahwat, lebih memberikan motivasi supaya mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Sebetulnya kalau orang mau tidak menjaga syubhat, bisa aja dia nolak. Dalam kasus yang pertama, masih ingat kasus yang pertama, ketika seorang perempuan mengatakan, aku sudah menyusukan kalian berdua. Aku sudah menyusukan kalian berdua, kata si perempuan. Maka kalau pakai pendapat yang ahwat, yang lebih hati-hati, menjaga diri dari syubhat, fasah. Tapi kalau orang ngeyel,
orang ngelawan, dia akan mengatakan, saya nggak mau pasrah Pak Ustadz. Loh, tapi ibu ini sudah bersaksi. Saya nggak mau. Kenapa? Karena persaksian seorang perempuan tak diterima. Dalam Islam, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Mesti ada 2 orang laki-laki adil bersaksi. Nah, jadi makanya fikih itu bisa aja orang bermain. Kau kenapa nggak pasah dengan istrimu ini? Kalian kan dulu saudara sesusuan. Saksinya ibu-ibu itu 1 orang. Apalagi ibu itu udah pikun, udah tua, mungkin cuma disusukannya sekali aja. Mungkin enggak. Nah, itu. Tapi kalau orang yang wara, saya fasah. Kenapa? Karena lebih selamat. Khaufan minal wuqu', khawatir terjerumus fi farjin muharramin, terjerumus ke dalam faraj, kemaluan perempuan yang diharamkan. Bitaqdiri sidqil murdi'ah, karena yang dilihat itu adalah sidqil murdi'ah, kejujuran si ibu yang menyusukan. La tahrimun sirfun, bukan melihat hukum haram secara mutlak 100%. Karena kalau lihat 100% enggak kuat di situ 100%-nya. Makanya kalau ditanya, Ustaz kenapa kita mesti belajar akidah dan akhlak? Kenapa enggak fikih aja? Karena fikih banyak sekali celah, hukum itu melar seperti karet. Bisa melar dia. Makanya orang kalau ngaji di masjid itu mesti ada 3. Ngaji akidah dengan Ustaz Nixon Hussein, Nur Hadi Hussein, ngaji akhlak, tasawuf, ngaji fikih. Fikih banyak di Pekanbaru, Ustaz Muardi, Muhammad Saleh, pakar-pakar fikih kita. Tapi kalau cuma fikih saja, orang bisa main-main. Itu makanya fikih itu datang belakangan. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, datang belakangan. Yang pertama kali ditanamkan adalah akidah. Orang kalau akidahnya kuat, dia akan jadi wara'. Ijma' ala anna syahadata imra'atin wahidatin, ijma', sepakat ulama, konsensus ijma' ala anna syahadati imra'atin wahidatin, kesaksian 1 perempuan, ghairu kafiyatin, enggak cukup fi misli zalik, dalam kasus seperti ini. Kenapa kau enggak fasah? Siapa saksinya? Itu ibu kemarin. Mana bisa saksikan 1 perempuan. Rupanya dalam hatinya bukan karena saksi itu, dia cinta berat sama perempuan itu. Sementara yang satu lagi, demi untuk hati-hati maka saya lepaskan Pak Ustaz. Rupanya dia udah punya calon lain. Itu kalau tidak kuat akidahnya, orang main-main hukum. Disitulah perbedaan apa yang di mulut, apa yang di hati. Lain di bibir, lain di hati. Ada lagunya. Wasani kazalik. Apa yang dimaksud dengan wasani? Dalam kasus sani ini, kasus ini. Saudah punya anak, Saudah punya saudara, tapi saudara ini tak dapat dipastikan apakah dia itu buah janin punya bapaknya atau tidak. Tak bisa dipastikan. Maka kata Nabi, ihtajibi minhu ya Saudah. Kau tutup auratmu dari laki-laki ini Saudah, karena dia bukan saudaramu. Wa tsani kadzalik, hukum kedua gitu. Di annahu hakama bi annahu akhuha. Fa amruha bil ihtijab minhu mujarrad ihtiyat. Li annahu Nabi SAW memutuskan bi annahu akhuha, bahwa laki-laki itu pada hakikatnya akhuha, saudaranya. Fa amruha bil ihtijab, Nabi suruh dia berhijab. Hijab maksudnya bukan sekedar hijab tutup aurat, hijab seolah-olah seperti orang lain, mujarradu ihtiyat, kehati-hatian. Iya kalau 100% ini saudaramu. Kalau ternyata tidak, berarti masih maybe. Nazran ila ma fihi minasyabah. Karena dilihat di situ masih ada syabah bayin bi Utbah. Karena dilihat ada mirip, kesamaan dengan Utbah. Utbah itu laki-laki lain yang dituduh berkonflik lah Abad bin Abi Waqqas dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini benih bapak kita. Kata yang satu enggak,
ini punya si Utbah, coba tengok mukanya itu mirip si Utbah. Al-muqtada kaunahu ajnabiyan anha. Maka kalau dia mirip si fulan, maka kalau begitu dia ajnabi. Ajnabi itu tidak mahram. Kalau tidak mahram berarti enggak boleh menengok aurat. Wa hadza mu'adzdhinun bi annahu sallallahu alaihi wasallam batinul amr. Wa hadza mu'dzinun. Ini izin, restu bi annahu sallallahu alaihi wasallam batinul amr. Wa illa lama amaraha bidzalik. Kalau tidak dapat diketahui, tak mungkin Nabi memerintahkan seperti itu. Wa dalun ala annahu yanbaghi lil mufti an yujiba bil ihtiyat. Bagi seorang mufti wajib menjawab bukan hitam putih, tapi dia wajib menjawab ada unsur ihtiyat, kehati-hatian. Ini hati-hati mufti. Jangan asal jawab saja halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib. Tidak sekaku itu mufti. Dia lihat efeknya ke masyarakat. Jangan dimintakan orang fatwa lalu kemudian halal. Kok Bapak halalkan? Ini efeknya di masyarakat parah. Saya nggak tahu efek-efek. Makanya mufti itu harus terjun ke bawah. Dia harus sering-sering melihat. Jangan sampai fatwanya itu dijadikan alat. Lil mufti ayyujiba bil ihtiyat. Seorang mufti mestilah memberikan jawaban bil ihtiyat. Ada aspek kehati-hatian, efeknya. Fin nawazil. Dalam masalah-masalah al-muhtamalah yang ada kemungkinan lit tahrim, apakah dia haram, wat tahlil atau dia halal. Itu maka dalam kasus rokok itu sebagian ulama ketat sekali haram. Karena yang dia lihat itu sebetulnya bukan zat tembakaunya itu, tapi efeknya. Dan sebagian juga meyakini makruh. Yang saya lihat itu bukan tembakaunya itu Pak Ustadz, tapi aspek positifnya itu. Nah, jadi di situ memang tidak murni bendanya, tapi ada efeknya. Listibahi asbabiha, karena istibah samar sebab-sebabnya itu, sebab-sebab halal, sebab-sebab haram. Wa in ulima hukmuha yaqinan, tapi kalau bisa diketahui hukumnya secara yakin, bi'tibarin zahir syara', dipandang dari aspek zahir syariat Islam. Wa mimman sarraha bima marra taswibuhu Ibnul Mundzir. Di antara yang menyebutkan secara jelas adalah Imam Ibnul Mundzir. Haitsu qala, dia berkata, tayaqqana hurmatuhu wa syakka fi baqa'i sababi tahrimihi baqin ala asli tahrimihi. Sesuatu yang diyakini haram kemudian ragu tentang sebab haramnya, maka dia hukumnya hukum asal, balik kepada hukum asal. Apa hukum asal? Haram. Wa aqsuhu fil halal. Berbeda kasusnya dalam halal. Li khabar fala yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Tidak boleh dia keluar dari salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Dalam kasus yang halal. Yang halal itu maksudnya mana? Salat. Apakah dia berhenti membatalkan salatnya atau melanjutkan salatnya ketika ada was-was keluar angin atau tak keluar angin? Keluar angin apa tidak? Keluar angin apa tidak? Berhenti salat atau tidak? Keluar atau tidak? Fala yansarif. Jangan batalkan salat, jangan keluar dari salat hatta yasma'a sautan, sampai ada dua sebab. Yang pertama mendengar suara, au yajida rihan, atau mencium bau. Wa mahtamalahuma wala murajjih li ahadihima. Kalau ada ihtimal, kemungkinan, maybe yes, maybe no, wala murajjih, tapi tak ada penguatnya, al-ahsan, lebih baik at-tanazzuh, lepaskan diri dari hukum yang samar-samar, abu-abu. Kama tanazzaha sallallahu an tamratin saqitatin fi baiti, sebagaimana Nabi membersihkan dirinya dari buah kurma yang jatuh di rumahnya. Nampak buah kurma di rumah, dimakan, punya siapa? Entah kurma orang jatuhnya. Datang tamu ke rumah kita mau ngasih tahu jemuran jatuh, bocor, plastiknya jatuh kurma, kita makan. Rupanya bukan punya kita. Wa qala laula akhsha an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kalaulah bukan karena aku khawatir ini kurma sedekah, udah aku makan, kata Nabi. Nabi tak boleh makan sedekah. Makan
zakat, makan sedekah. Nabi tak boleh makan sedekah. Hadiah boleh. Maka Nabi kalau dikasih, Nabi tanya, ini hadiah apa sedekah? Hadiah ya Rasulullah, Nabi ambil. Sedekah, Nabi tak ambil. Zakat Pak Ustadz, keluarga Nabi tidak menerima zakat. Kenapa? Karena mereka sudah dapat khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah kalau kamu dapat harta ghanimah rampasan perang, maka Nabi mendapat khumus. Khumus 1/5. Sama dengan 20%. Jadi dulu waktu saya masih anggota Basnas Provinsi Riau, datanglah orang bertanya tentang Syarifah. Syarifah ini adalah keturunan Nabi yang ada di Riau. Apakah dapat zakat atau tidak? Karena kelahi pengurus. Kata pengurus, Syarifah tak dapat. Saya ditanya waktu itu. Saya bilang, tunggu dulu. Saya takut menjawab ini salah. Saya buka kitab dulu. Saya buat satu makalah. Saya serahkan ke Basnas Provinsi Riau. Dulu Syarifah Sayyid tak dapat karena mereka sudah dapat dari ghanimah. Sekarang saya tanya Pak Ketua Basnas, Syarifah yang ada di Riau ini dengan Sayyid yang ada di Riau ini dapat tak dari ghanimah? Ada Syarifah di Riau ini dapat ghanimah? Tak ada Pak Ustaz. Maka karena mereka tak dapat ghanimah, maka mereka tetap dapat zakat. Nah, maka kalau ada ketemu Syarifah zuriat Rasulullah SAW yang sulit dalam ekonomi, tetap kasih. Syarifah di situ maksudnya nasabnya keturunan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bukan namanya Syarifah. Wa iza taqarrara annal mustabih mutaraddidun bainal haram wal halal. Kalau sudah dapat ditegaskan bahwa mustabih yang samar-samar itu tak ada kepastian antara halal haram, lita'arudi sababihima, karena kontradiktif sebabnya, wa tanaza'a daliluhuma, wa lita'arudi sababihima wa tanazu'i dalilihima, karena dalil-dalilnya juga bercanggah, kata orang Malaysia, berkontradiktif. Wa annal aula wal ahwat, maka yang lebih utama dan lebih hati-hati sikap kita sebagai orang beriman, at-tanazzuh, sucikan diri dari melakukannya atau memakannya. Kalau perbuatan jangan lakukan, kalau makanan jangan dimakan, kalau minuman jangan diminum, kalau pernikahan jangan dinikahi. Khaufan minal wuqu' fil haram, karena yang dikhawatirkan nanti kalau kita teruskan juga kita akan jatuh dalam perbuatan haram. Ala ahadit taqdiraini. Wa ulima annal mushtabihat ala qismaini. Yang samar-samar itu terbagi dua. Bin nisbati liman hiya mushtabiha alaih, bagi orang yang menganggap itu samar-samar. Wa ala salasati aqsamin la binisbati lidzalik. Dan dia bisa jadi tiga bagi orang yang tidak memandang demikian. Muttaqiha, orang yang menjaga diri dari syubhat, wal waqi' fiha ma istibahuha alaih, wal waqi' fi ma la ma istibah, bi an ya'lam hukmaha, wal waqi' fiha ma istibahiha alaih, terjerumus dalam perbuatan atau makanan atau minuman atau pernikahan sedangkan samar-samar. Wal waqi' fi ma la ma'a istibah, fiha la ma'a istibah alaih, terjerumus ke dalam perbuatan itu dan tidak ada istibah, bi an ya'lam hukmaha, karena dia tahu hukumnya. Iqtasara sallallahu alaihi wasallam alal qismain al awwalain, Nabi hanya mencukupkan dua bagian saja. Wa hadza hadza tsalis, dihapusnya yang ketiga, li zuhuri hukmihi, karena yang ketiga ini jelas hukumnya. Kalau udah jelas berarti tak masuk dalam mustabihat. Famanit taqa, habis pembahasan baru sekarang. Famanit taqa, siapa yang menjaga diri dari syubhat. Taqa diambil dari kata taqwa. Wahia lughatan, taqwa menurut bahasa, ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yakhaf, menjadikan diri dalam perlindungan terhadap sesuatu yang ditakuti. Menjadikan diri dalam suatu perlindungan terhadap sesuatu yang ditakuti. Nah, itu secara bahasa. Itu arti takwa. Wa syar'an, takwa menurut syariat Islam, hifzun nafsi, menjaga diri, anil atham, dari dosa, wa ma yajurru ilaiha, dan sesuatu yang dapat menyeret, menggiring kepada dosa. Apa itu takwa menurut syariat Islam? Menjaga diri dari dosa
atau sesuatu yang dapat menyeret, menggiring kepada dosa. Menjaga diri dari dosa, tidak pacaran. Menjaga diri dari sesuatu yang dapat menyeret ke dosa, SMS-an. Makanya kalau ada anak muda nanya, Ustadz, apa hukumnya chatting? Haram. Ustadz ini keterlaluan, masa chatting aja haram? Nih, tapi kalau dia paham ini, dosa. Takwa itu artinya menjaga diri dari dosa dan perbuatan yang dapat menyeret kepada dosa. Berawal dari chatting, berawal dari browsing, kemudian chatting, kemudian meeting, kemudian dating, bunting. Menurut bahasa sudah, menurut syariat sudah, sekarang menurut ulama tasawuf. Wahya fi 'urfit sufiyah, qaddasallahu ta'ala arwahahum. Semoga Allah mensucikan ruh mereka. Menurut ulama tasawuf, at-tabarri mimma siwallahi subhanahu wa ta'ala bil ma'na al-ma'ruf al-muqarrar 'indahu. Menjaga diri dari selain Allah. Ini lebih halus lagi. Menjaga diri dari selain Allah. Mimma siwallah. Makanya takwa orang tasawuf itu jauh halus detail. Pokoknya asal selain Allah, jaga diri. Takut dia hati itu condong kepada selain Allah. Wa adila ila taqa an tarkil muradif lahu huna liyufida anna tarkaha innama yu'taddu bihi fi istibra'id din wal ard in khala an riya'in wa nahwihi wa in sahibahu qasada bara'ata ahadihima faqat. Takwa ila taqwa anit tark al-muradif laha liyufida anna tarkaha innama yu'taddu bihi fi istibra'id din. Meninggalkan perbuatan yang bisa membawa kepada dosa berarti kita sudah menjaga agama kita dan harga diri kita. Asyubhat, apa arti syubhat? Fihi iqa'uz zahir iqa'uz zahiri mauqi'al mutmar. Samar-samar. Iqa'uz zahir mauqi'al mutmar. Menjatuhkan yang zahir, yang jelas kepada yang samar. Tafkhiman li sya'ni ijtinabi syubhat idh hiyal mushtabihat bi'ainiha. Mushtabihat bi'ainiha, bendanya itu, perbuatannya itu mushtabihat. Wa syubhah, apa arti syubhah? Syubhat itu hukumnya, syubhat itu apa arti syubhat? Ma yukhayyalu lin-nazir annahu hujjah wa laysa kadzalik. Orang yang menazir nalar, orang yang menalar menyangka itu adalah hujjah. Padahal tidak. Wa urida biha huna ma marra fi ta'rifil mushtabih. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya ketika membahas tentang mushtabih. Selanjutnya faqad istabra'a. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a. Apa arti istabra'a? Bil hamzi. Istabra'a. Wa qad yukhaffaf ay talabul bara'ah. Talabul bara'ah menjaga agama. Lidinihi minaz zammi syar'i, menjaga diri dari zammi, celaan syar'i, syariat Islam. Wa hassalaha lahu kastabra'a minal baul, seperti orang menjaga diri dari kencing. Hassalal bara'ah minhu, menjaga diri dari percikan air kencing. Orang yang menjaga diri dari syubhat, maka dia sudah menjaga dirinya, agamanya. Istabra'a, menjaga diri. Istabra'a minal baul, menjaga diri dari percikan kencing. Irdihi, apa arti irdi? Bisaunihi an kalamin nasfi, menjaga diri dari ucapan orang. Contoh dalam kasus tadi, menikah dengan perempuan, ternyata belakangan ketahuan sesusuan. Kalau dia lanjutkan pernikahan itu, maka akan jadi, kalau dia lepaskan, dia sudah menjaga harga dirinya. Kalau tidak, orang akan ngomong, kau tahu tak bini dia itu? Nah, itu dulu mereka sesusuan itu.
Tapi kalau dia jaga dirinya, stop. An kalamin nas, menjaga diri dari ucapan orang. Fima ma yashinuhu wa ya'ibuhu, mengecam, mengejek, mengaib. Fahuwa huna al-hasbu, wa huwa ma ya'udduhu al-insan min mafakhirihi wa mafakhiri abaihi, yaitu tentang hasbu, kehormatan, kemuliaan keluarga, yang biasa dipandang orang sebagai kebanggaan bapak-bapak nenek moyang dulu. Wa saunuhu 'anish-shin wal 'aib, menjaga diri dari caci maki dan aib, min akidi ma ya'tani bihi dzul muru'at wal himam, bagi orang yang menjaga muru'ah, kehormatan keluarga, jati diri. Kita jaga keluarga kita, bapak ibu kita dicaci maki orang gara-gara perbuatan kita, maka kita jaga dengan tidak menjerumuskan diri dalam perbuatan syubhat. Jangankan perbuatan syubhat, parkir aja saya ingat dulu ceramah di samping mall SKA. Samping mall SKA itu ada karaoke. Waktu kosong tempat parkir, datang tukang parkir satu. Pak, di sini Pak, katanya. Udah masuk saya kendaraan situ. Oh, udah masuk, datang jamaah. Ustaz, jangan parkir situ. Kenapa? Nanti kalau jamaah nengok lain Ustaz parkir, berarti kata orang itu Ustaz nyanyi dalam. Nah, dia menjaga sampai ke situ. Padahal kalau dilihat dari hukum parkir, apa hukum parkir? Apa salah? Kalau ada orang, kenapa Ustaz parkir di situ? Bumi milik Allah, dan saya tak ada di dalam, fitnah kamu. Bisa saja, tapi yang dilihat bukan itu. Kita sudah menjaga harga diri. Jadi jamaah itu menjaga kehormatan ustadz sampai sehalus itu. Itu dulu 5 tahun 6 tahun yang lalu. Waqila an-nafs, menjaga diri, nafs diri, li'annaha alladhi yatawajjah ilaiha adh-dhammu wal madhu minal insan. Diri itu disebut dengan nafs karena dia menjadi sasaran cacian dan pujian manusia. Yang dipuji nafs, yang diejek, dicela nafs juga. Wa fassarahu ba'dhum bima ya'ummuha. Sebagian ulama menafsirkan lebih umum. Faqala huwa mawdhi'udz dhamm wal madh minal insan. Nafs namanya. Yang dipuji nafs, yang dicela nafs juga. Wa dzalika imma fi nafsihi, pada dirinya, au salafihi, pendahulunya, bapak moyangnya, nenek kakeknya, au ahli, istri anaknya, wa hina idzin yaslamu minal azab. Maka kalau dia jaga dirinya, maka dia sudah menjaga dari azab. Azab itu Pak Ustaz, azab lah jadi bahasa Melayu. Azab kali aku azab Pak Ustaz. Wazam, caci maki, wal aib, pantang, ala kulli takdir. Wa yadkhulu fi zumratil muttaqin, maka dia masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Al faizin, menang, bisana illah, mendapatkan pujian Allah, wa thawabihi, dan pahala. Wa sana'i rusulihi wa khalqihi, mendapat pujian para malaikat dan makhluk-makhluk. Rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, la yakfi ahadan ayyakuna minal muttaqin hatta yatruku ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Tak cukup orang itu dikatakan takwa sampai dia meninggalkan yang tidak apa-apa karena khawatir nanti menjadi apa-apa. Orang itu belum disebut takwa sampai dia mampu meninggalkan yang tidak apa-apa, khawatir nanti akan menjadi apa-apa. Kok Ustadz nggak mau nerima itu kemarin? Itu kan nggak apa-apa. Aku khawatir kalau ku terima nggak apa-apa, dia berubah menjadi apa-apa. Apa kali pun Ustaz. Banyak kali cerita Ustaz, meninggalkan nggak apa-apa karena khawatir apa-apa. Emangnya apa kali rupanya? Sebetulnya nggak apa-apa. Nggak paham saya Pak Ustaz. Ada anak muda, dibilang dia muttaqin, takwa, tapi dia masih melakukan yang nggak apa-apa, tapi bisa menyebabkan apa-apa. Duduk nongkrong di taman kota, duduk nongkrong sama perempuan, orang ramai, nggak apa-apa. Tapi kalau
berlanjut dia bisa menjadi apa-apa. Nah, jadi kalau takwa itu kata Nabi, la yakfi ahadan ayyakuna minal muttaqin, tak cukup seseorang itu jadi orang takwa hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadzran mimma bihi ba'sun. Sampai dia mampu meninggalkan yang tidak apa-apa karena khawatir terjerumus kepada apa-apa. Waja'a fil asar, dalam sebuah asar dikatakan. Asar itu Pak Ustadz, kalau dari Nabi namanya hadis, sunnah. Kalau dari sahabat namanya khabar. Kalau dari tabi'in namanya asar. Man waqafa mauqifa tuhmatin, fi riwayatin man arada zawli tuham, fala ya'manu min isa'ati dhanni bih. Siapa yang berada pada posisi tertuduh, maka dia tidak akan aman dari prasangka buruk. Siapa yang memposisikan diri pada posisi tertuduh, maka dia tidak akan pernah aman dari prasangka buruk. Maka jangan pernah posisikan diri pada tertuduh. Itulah maka kalau saya ceramah, tausiah, kultum di pengajian, ada orang mau foto, itu pasti ada orang laki-laki kanan kiri. Ah, kan nggak apa-apa Pak Ustaz, itu ini segala macam. Nah, ini dalilnya. Man waqafa mauqifa tuhmatin, siapa yang memposisikan diri pada posisi tertuduh, fala ya'manu min isa'ati dhanni bih, maka tidak selamat dari su'udzon. Jangan bu, nanti dikerop orang. Itu gunanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, liman ra'ahu ma'amra'atin faharwala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, liman ra'ayahu, kepada dua orang laki-laki, ma'amra'atin, bersama seorang perempuan, faharwala, lalu mereka berdua lari, ala rislikuma, please, kata Nabi, tolonglah, innahuma Safiyah, innaha Safiyah, itu perempuan itu Safiyah, istri Nabi, ayahnya Yahudi, namanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ada dua orang laki-laki melihat, maka kata Nabi, jangan kalian lihat. Apa sih cuman ngelihat istri Nabi kok? Khaufan alaihima ayyazunna bihi syai'an fayahlika. Dikhawatirkan nanti mereka berdua melihat lalu muncul su'udzon, nanti mereka binasa. Walam yanzur ila anna wuqu'a dzalika minhuma ba'idun jiddan. Wa min thamma lamma asyara lidzalik qala lahuma. Kan enggak apa-apa ya Rasulullah, kami kan cuma nengok aja. Apa kata Nabi? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Aku khawatir nanti kalian digoda setan macam-macam pikiran kalian. Wa fi atfil irdi 'ala din. Kenapa dikaitkan kehormatan diri dengan agama? Famanittaqa syubhati faqad istabra'a li irdihi wa dinihi, li dinihi wa irdihi. Kenapa dikaitkan agama dengan harga diri? Dikaitkan agama dengan harga diri, dalilun anna talaba bara'atihi matlubun mamduhun ka talabi bara'atid din. Karena menjaga kehormatan diri dituntut dan terpuji sebagaimana orang menjaga agama. Wa min thamma warada, oleh sebab itu terdapat satu riwayat, ma waqa'a bihil ardu fahuwa sadaqah. Ma waqa'a bihil ardu fahuwa sadaqah. Ma wuqiya bihil ardu fahuwa sadaqah. Kalau itu dapat menjaga diri, maka dia terhitung sedekah. Kita melakukan sesuatu, menjaga kehormatan diri kita, menjaga keluarga kita, maka perbuatan itu terhitung sedekah. Wa ala talabi nuzahatihi mimma yadhunnuhu an-nas syubhatan walau mimman ulima adamuha fi nafsil amri. Begitu juga tetap menjaga kesucian diri, kesucian keluarga dari prasangka-prasangka orang, dengan menjaga diri dari sesuatu yang syubhat. Wa min thamma lamma kharaja Anas sallallahu alaihi wasallam anhu li salatil Jum'ah. Ketika Anas keluar untuk salat Jumat, fara'an nasa raji'ina minha, dia tengok orang udah pulang. Anas mau salat Jumat, dia tengok orang udah pulang. Dakhala mahallan, maka Anas segera masuk ke satu tempat sembunyi.
Wa qala man la yastahi minan nas la yastahi minallah. Siapa yang tak malu kepada manusia, maka dia tak malu kepada Allah. Wa raf'ut Tabrani lahu ghairu sahih. Imam Tabrani mengatakan hadis ini marfu', tidak sahih. Walau amarahu ahadun abawaihi bi akhdhi aw bi akli syubhatin. Walau amarahu ahadu abawaihi, kalau ada orang disuruh bapaknya atau ibunya untuk mengambil atau memakan syubhat. Kalau ada orang disuruh bapaknya atau disuruh emaknya mengambil atau memakan syubhat, apa hukumnya? Faqala Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, la yuti'uhuma, tak wajib patuh kepada ayah atau kepada ibu kalau terkait dengan syubhat. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan yuti'uhuma. Ikhtilaf. Ini kan syubhat ini. Kenapa kau ambil? Bapak saya nyuruh Pak Ustaz. Saya tahu nih syubhat, tapi mak saya nyuruh. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal tak patuh. Memang betul Pak Ustaz. Tapi di halaman 243 sebagian salaf mengatakan wa tawaqqafa aharun. Imam Ahmad mengatakan jangan patuh. Sebagian salaf mengatakan boleh patuh. Ulama yang lain tawakuf, abstain. Tidak patuh, tidak pula pada tak patuh, tawakuf. Wal istihalati tiqa'i ma la yu'rafu kanat tiqa' syubhat yastadi ta'ada fasiluha bi dzikri jumalin minha. Karena mustahil kita bisa menjaga diri dari yang syubhat-syubhat, karena kita mungkin tak tahu secara detailnya. Wahya anna syai' idza lam yatanaza'hu dalilun, kalau suatu perkara itu dalilnya tidak kontradiktif, fahuwa halalun bayyinun. Kalau dalilnya tak kontradiktif maka hukumnya halal. Au haramun bayyinun, atau haram. Wa in tanaza'hu sababahuma, tapi kalau sebabnya kontradiktif, fa in kana sababut tahrim mujarrad tuhimun wa taqdir, tawahumin wa taqdirin. Fa in kana sababut tahrimi mujarradu tawahumin, kalau sebab haramnya itu hanya sekedar waham, prediksi, perkiraan, la mustanada lahu, tidak kuat dalilnya. Katarkin nikah min nisa'i, seperti tidak menikahi perempuan min nisa'i baladin kabirin khasyata anna lahu fiha muharraman binasabin. Kenapa kau tak nikah dengan orang duri? Saya enggak mau nikah dengan orang duri Pak Ustaz. Kenapa? Khawatir saya mungkin dulu bapak saya ada pernah punya istri di duri itu dan itu jadi enggak masuk akal. Satu kota. Kenapa kau tak mau nikah sama orang duri? Misal ini, orang Dumai. Saya khawatir mungkin ibu saya dulu di sana pernah menyusukan perempuan, saya khawatir jangan-jangan perempuan itu pernah disusukan ibu saya. Nah, itu dalilnya mengada-ngada itu. Auradain, disebabkan susuan. Au musaharatin, disebabkan pernikahan saudara. Wasti'malu ma'in bimujarradi ihtimali wuqu'i najasatin fi. Tak mau menggunakan air karena khawatir masuk najis. Ini pun terlalu mengada-ngada. Ulghiya, maka sebab seperti ini mesti dibuang. Walam yaltafid ilaihi bi kulli hal, tak perlu dipandang karena kemungkinannya terlalu kecil. Li anna dzalika tajwiz hawasun. Karena itu tak mungkin melampau batas-batas itu. Fal wara'u fihi waswasatun syaitaniyah. Orang yang was-was dalam hal seperti ini, maka sesungguhnya dia sudah kena waswasah syaitaniyah, bisikan setan. Idz laisa fihi minal ma'na syubhah syai'un, karena itu tidak masuk syubhat. Walaisa minhu tarkuhu sallallahu alaihi wasallam li akli tamra asabiq dzalika anifan. Dan Nabi tidak memakan buah tadi bukan karena sebab itu. Li anna ihtimala kauniha minas sadaqah ghairu ba'in. Tapi yang dilakukan Nabi karena khawatir itu sedekah. Nabi tak boleh makan sedekah. Li kasrati ityanihim bi sadaqati tamri lil masjid. Karena banyak sahabat yang membawa zakat ke masjid. Ada kurma jatuh. Jangan-jangan ini sedekah. Karena memang orang zaman dulu sedekahnya kurma, zakatnya kurma. Tapi kalau kita sekarang nggak bisa hadis ini dipakai. Karena tak ada orang Indonesia berzakat kurma. Makanya kalau ada kurma kita makan. Likasrati ityanihim bi sadaqatihim tamril masjid wa hujratihi multasiqatun bihi. Kamar Nabi
nempel ke dinding masjid. Dikhawatirkan korma yang itu jatuh adalah korma zakat. Fakhasya intisara tamratin minhu ila hujratihi. Dikhawatirkan menyebar masuk korma itu ke kamar Nabi. Au anna nahwa sabiyyin dakhala biha. Atau ada anak kecil yang membawanya. Fahuwa ihtimalun qarib. Kemungkinan seperti ini kemungkinan yang dekat, bukan kemungkinan yang jauh. Fatawarra'a, maka Nabi wara' nazran lahu. Melihat kemungkinan-kemungkinan itu Nabi wara'. Adapun yang terlalu besar seperti contoh tak mau nikah dengan perempuan satu kota tadi. Saya tak mau nikah dengan perempuan sekampung Pak Ustaz. Kenapa? Banyak kali. Itu lain ceritanya. Wa in kana sababuhu lahu naw'a quwwatin, tapi kalau sebabnya itu kuat, fal wara'u mura'atuhu, maka wara' itu lebih baik. Kama mara fi qadiyatil murdi'ati wa saudah. Sebagaimana dalam kasus perempuan dengan laki-laki ternyata satu susuan. Begitu juga dengan cerita Saudah tadi. Wa min thamma sanna mura'atil khilaf alladhi lam yu'aridhu sunnatan sahihah. Oleh sebab itu mesti menjaga khilaf selama tidak bertentangan dengan sunnah yang sahih. Wala dha'fu mudrikihi jiddan. Dan wala dha'ufa mudrikuhu jiddan. Dan tidak pula terlampau lemah. Lihtimali annahu al-haq. Boleh jadi itu hak, benar. Idz al-musib fil furu' wahidun la bi'ainihi. Karena yang benar itu adalah satu. Fa in lam yakun lahu naw' quwwah, kalau tidak kuat, lam yatawaqqaf li ajlihi, li'annahu mulhaqun bil qismil awal. Kalau tidak kuat, maka tak bisa diputuskan, maka dia masuk dalam kelompok yang pertama. Apa itu? Syubhat, tak jelas hukum. Wa in takafa'a sababani, kalau dua sebabnya itu sama kuatnya, ta'akkad al-wara'u fihi, maka mesti wara'. Walam yajib at-tawaqquf fihi ila tarjih, tidak wajib untuk abstain. Khilafan li ba'dihim, tapi sebagian mereka mengatakan abstain. Li'anna al-asla, karena hukum asalnya al-hil, halal. Pandafa'a qawluhu al-iqdam ala ahadil amrayni min ghairi rajhanin hukmun bi ghairi dalilin fayuhramu. Al-iqdamu ala ahadil amrayni, memilih salah satu dari dua, min ghairi rajhanin, tanpa melakukan tarjih, melakukan penguatan, hukmun bi ghairi dalilin fayuhramu, tanpa dalil maka perbuatan itu haram. Idza dalil la ma'at ta'arud, ketika ada kontradiktif maka tak bisa jadi dalil. Wala'alla man harrama mawaqa'at asyubhah arada hadzal naw'. Orang yang mengharamkan seseorang yang jatuh ke dalam syubhat gara-gara sebabnya ini. Wa man karihaha arada alladhi qablahu. Ada yang mengatakan jatuh kepada syubhat itu haram, ini dalilnya. Ada yang mengatakan jatuh kepada syubhat itu makruh, ini juga dalil. Arada alladhi qablahu. Besok kita bahas wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada syubhat maka dia jatuh kepada yang haram. Judulnya besok, jatuh syubhat, jatuh ke haram. Jatuh ke syubhat, jatuh ke haram. Besok kita bahas. Besok tanggal 1 Juli. 1 Juli jatuh ke syubhat, jatuh ke haram. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Pertama dari Ibu Sriyani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk menyogok mengusahakan agar anak kita masuk sekolah negeri dengan ketentuan berbeda pembayaran dengan orang lain karena kami di luar zonasi? Apakah termasuk menyogok mengusahakan agar anak kita masuk sekolah negeri dengan ketentuan berbeda pembayaran dengan orang lain karena kami di luar zonasi? Saya terus terang aturan sekolah sekarang ini saya tak paham tentang masalah zona, kemudian di luar zona bayaran uang sekolahnya. Kalau Ibu Sriani pertanyaannya tak lengkap detail, tak bisa saya jawab ini Bu. Mesti detail, mesti ceritakan. Kami tinggal di kota ini. Misalnya kami tinggal di kota Pekanbaru. Kalau anak Pekanbaru bayar uangnya sekolahnya sekian. Di luar Pekanbaru misalnya Siak, Kampar, Pelelawan, berarti dia zona ini. Dia mesti bayar sekian. Itu saya mesti tahu secara detail baru bisa saya jawab.
Nah. Jadi tentang pertanyaan Ibu Sriani, kirim lagi SMS detail, besok baru saya jawab. Kedua, Pak Hasan Basri, Ustadz, saya mahasiswa, ingin sekali menikah, tapi saya belum siap secara materi. Mohon sarannya Pak Ustadz. Saya menikah umur 34 tahun, belum nikah. Kantum mahasiswa mau nikah? Bukan saya melarang mahasiswa nikah. Dipikirkan aja, banding. Imam Nawawi tak nikah-nikah sampai mati, 45 tahun. Ini baru tuh buka mata mau nikah. Sunat pagi, nikah sore. Apanya kalian nih? Kan pikir nikah itu macam pilkada. Ada yang nasibnya baik, waktu kuliah tinggal di masjid, jadi imam, senang bapak itu nikahnya sama anaknya, kasih rumah, dikasih mobil. Ada yang begitu. Tapi yang begitu kan nggak bisa dicari. Cumana ente mau nyari itu? Ente buat di FB. Wahai bapak-bapak yang ada anak gadis tunggal dekat masjid, aku ngosok, kan nggak bisa dicari. Itu. Jadi kita hidup ini realistis saja. Ya, antum berusaha, bekerja, mencari nafkah, setelah itu mampu menikah. Sri Agustina, Ustadz, kalau azan dahulu beberapa menit di HP, baru azan di masjid, apakah kita berdoa setelah azan di HP atau nunggu azan di masjid selesai? Azan yang di masjid dengan azan di HP apa bedanya? Azan di masjid pakai niat. Azan di HP itu tak pakai niat. Samsung itu tak pernah berniat. Azan yang di HP itu, azan yang di masjid itu berniat. Pak Ustadz, azan yang di masjid itu nggak niat juga. Kenapa? Azan di masjid itu pakai HP juga. Maka yang antum jawab, yang antum itu azan yang di masjid, karena dia yang berniat. Muazin itu maksudnya berniat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum azan itu dia berniat. Walaupun tak dilafalkan di mulut, niat dia adalah untuk mengasih tahu umat sudah masuk waktu sholat dan untuk mengajak mereka sholat ke masjid. Baru dia azan. Sedangkan di HP itu tidak. Tapi kalau antum jawab azan di HP itu berpahala, dia terhitung zikir. Antum doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wah, dapat pahala. Tapi yang kuatnya adalah azan yang di masjid. Apakah cukup satu masjid aja Pak Ustadz? Kalau cerita cukup, satu masjid cukup. Tapi kalau mau cerita cari fadilah, sebanyak-banyak, terhitung zikir. Selesai masjid ini, selesai masjid ini, itu terhitung zikir. Makin banyak zikir. Ibu Lia, Ustadz, jika ahli waris anak tak tahu berapa jumlah puasa orang tua yang tinggal karena sakit atau lainnya, bagaimana cara ahli waris mengganti puasanya? Dan jika sudah membayar fidyah, apakah tetap mengqadha puasa si mayit? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau dia sakit atau musafir, maka diganti di hari yang lain. Ini yang qadha. Ada yang tidak qadha, yang bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa. Tak sanggup puasa. Tak sanggup kenapa? 1, sakit tak sembuh-sembuh. 2, tua renta, umur 70-80. Fidyatun, bayar fidyah. Kalau orang tua kita tak puasa dulu karena sakit mungkin sembuh, atau karena dia musafir, maka anak-anaknya mengqadhakan. Atau dia tak puasa karena haid, maka mengqadhakan. Adapun dia tak puasa karena sakit tak sembuh-sembuh setelah tua, lalu kemudian dia tua renta serumah dengan kita,
maka dibayarkan fidyah. Maka untuk membayar qadha atau fidyah, tetapkan dulu apakah dia masuk kategori nomor 1 atau nomor 2. Setelah dapat dipastikan, sekarang cara menghitung berapa hari. Orang tua kita ini anaknya 5. Kalau dalam bertepatan Ramadan dia hamil atau menyusui anak, satu anak, kalau bertepatan kena Ramadan, mengandung 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, sama dengan 90 hari. Kali anak 5, 9 kali 5. Itu kalau anaknya 5. Berapa Ustaz? 450. Kemudian di hari tuanya sakit dia 2 tahun. Kena 2 Ramadan, 60 hari. Yang 60 hari ini bayar fidyah. Karena sakit tak mungkin sembuh. Sedangkan yang ini diqadha. Bagilah 5. Kalau ternyata tidak sebanyak ini Pak Ustaz, terhitung pahala sunat. Dapat pahala sunat. Jangan hitung-hitung sama orang tua. Adapun yang tak dapat diketahui waktu mudanya dulu, itu tak tahu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan kita di luar dari kemampuan kita. Begitu Ibu Lia, pahami dengan baik. Terakhir Ibu Diah. Ustadz, jika patungan beli hewan kurban, haruskah sama nominal uangnya? Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban Ya'amal Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu tahun ke-6. An sab'atin badanah, 7 orang 1 onta. Samakah angkanya? Ya, musyawarah. Makanya 1 orang sekarang 2,5 juta. 1 orang sekarang 2,5 juta kali 7. Setelah dihitung-hitung harga sapi operasional, sapi itu pula dibawa pakai mobil, berapa angkutan transportasi, setelah sampai ke masjid 5 hari makannya diurus, penjaga malamnya, hitung total semua. Jadi akadnya di situ, saya bayarkan 2,5 juta ini untuk kurban saya dan biaya operasional tunai. Kalau tidak nanti duit operasional itu mesti dibalikkan. Tapi kalau sudah itu habislah semua untuk pengurus. Kalau tersisa nanti masukkan ke kas masjid. Begitu. Jadi kalau 7 orang tadi mesti sama semua. Jika patungan membeli hewan kurban, haruskah sama nominal uangnya? Kalau yang dia maksudkan 7 tadi, ya. Adapun 1 kambing 1 kelas, 1 kambing 1 kelas, anak 1 kelas 30 orang. Yang satu ngasih 2.000, yang ngasih 200.000. Maka setelah dapat 1 ekor kambing, itu kambingnya dipotong atas nama 1 orang. Nama siapa? Wali kelas lah. Atau guru matematik biar lembut hatinya. Nah, itu tidak mesti sama semua angkanya. Anak-anak, tahun ini kita mau kurban, kalian iuran, misalnya nih buat sekolah. Tapi waktu pemotongannya atas nama 1 orang. Anak itu hanya sekedar mengenalkan kepada anak-anak itu bahwa ada ibadah namanya kurban. Tapi jangan katakan berkurban 1 kambing 20 orang. Itu pembodohan. Nanti pas dia sudah remaja nanti dibuatnya macam itu, na'udzubillah. Tapi yang berkurban ini atas nama 1 orang. Saya nggak mau lah, Bu. Masa kami yang ngasih duit yang berkurban ibu? Kau kalau tak mau tak naik kelas? Mau. Demikian kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.